Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan Kimia Farma. Perkenalkan, nama saya Bagus Pramana. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil final task Big Data Analytics Kimia Farma yang berjudul Analisis Kinerja Bisnis Kimia Farma tahun 2020 hingga 2023. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, berikut ini merupakan profil singkat mengenai diri saya. Saya Bagus Bintang Permana, berasal dari Depok dan merupakan lulusan S1 Biokimia dari Institut Pertanian Bogor dengan fokus transisi karir di bidang data. Saya juga memiliki minat yang tinggi pada analisis data dan pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan. Saya memiliki pengalaman internship sebagai quality control di PT ICI Pens Indonesia dan analisis data menggunakan tools seperti Microsoft Excel, Python, SQL, dan Local Studio untuk mentransformasi data menjadi actionable insight yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data, serta saya juga mampu bekerja secara tim maupun mandiri dengan orientasi pada detail. Berikut ini juga merupakan email dan juga LinkedIn saya, Bapak Ibu semuanya. Dan berikut ini merupakan sertifikat dari kegiatan yang telah saya lakukan, seperti kegiatan pelatihan, short class, dan juga kursus e-learning. Dan outline yang akan dibahas pada kesempatan ini antara lain yaitu profil singkat terkait perusahaan Kimia Farma, kemudian business understanding, data preparation, analisis data yang mencakup insight dan juga rekomendasi strategis, kemudian conclusion, kesimpulan, dan juga dokumentasi. Baik, yang pertama terkait profil singkat dari perusahaan Kimia Farma. PT Kimia Farma Tbk merupakan perusahaan farmasi terkemuka di Indonesia yang bergerak di bidang produksi, distribusi, dan penjualan obat-obatan serta produk kesehatan lainnya. Perusahaan ini sendiri didirikan pada tahun 1817 dan memiliki sejarah panjang dalam industri farmasi Indonesia. Kimia Farma merupakan bagian dari grup perusahaan BUMN atau Badan Usaha Milik Negara yang berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia. Berikut ini merupakan alur sejarah dari perusahaan Kimia Farma sendiri dari tahun 1817 hingga 2020. Selanjutnya, saya masuk ke dalam study case dari project ini. Project ini sendiri dilatar belakangi oleh adanya tantangan besar perusahaan Kimia Farma dalam menjaga kinerja bisnisnya setelah pandemi COVID-19. Nah, dalam rangka pemulihan dan pertumbuhan bisnis di tahun 2024, diperlukan upaya analisis secara mendalam terhadap evaluasi kinerja bisnis perusahaan. Dan sebagai seorang Big Data Analytics intern di Kimia Farma, saya ditugaskan untuk mengevaluasi kinerja bisnis perusahaan Kimia Farma dari tahun 2020 hingga 2023 berbasis data. Adapun tahapan-tahapan dari project ini itu mencakup data understanding, data importing, kemudian data preparation, kemudian pembuatan tabel analisa, dan juga pengembangan dashboard interaktif. Dashboard ini nantinya berfungsi sebagai alat monitoring perusahaan Kimia Farma dalam memahami perkembangan tren perusahaan selama periode tahun 2020 hingga 2023, sehingga dapat memberikan insight dan juga rekomendasi strategis bagi bisnis perusahaan. Selain itu, dalam proyek ini juga saya melakukan upaya proyeksi dan juga prediksi penjualan untuk tahun 2024. Nah, dari latar belakang tersebut dapat ditentukan business question antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana performa bisnis Kimia Farma secara keseluruhan dari tahun 2020 hingga 2023 mencakup total transaksi, total customer, total pendapatan, dan rata-rata pendapatan per transaksi dan juga total profit. Kemudian bagaimana tren penjualan dan profit perusahaan dari tahun 2020 hingga 2023, pola apa yang dapat diobservasi dari tren tersebut, dan indikasi peristiwa apa yang menyebabkan terjadinya pola tersebut. Ketiga, bagaimana performa bisnis Kimia Farma secara keseluruhan yang mencakup total transaksi, total penjualan, rating cabang, dan rating transaksi ditinjau dari aspek atau cabang provinsi. Kemudian keempat, bagaimana distribusi profit yang dihasilkan dari penjualan produk Kimia Farma di seluruh provinsi di Indonesia, provinsi mana yang berkontribusi tinggi terhadap profit untuk optimalisasi di masa depan. Kemudian yang kelima, apakah pemberian diskon itu berpengaruh terhadap total penjualan secara keseluruhan, dan kategori diskon apa yang berkontribusi tinggi terhadap total penjualan. Kemudian
Keenam, siapa customer yang berkontribusi tinggi pada penjualan untuk diberikan penawaran ataupun promo khusus di masa depan sehingga berkontribusi pada penjualan dan juga meningkatkan retensi customer. Ketujuh, ditinjau dari aspek kota mana yang berkontribusi tinggi pada penjualan secara keseluruhan. Dan kedelapan, bagaimana proyeksi dan juga prediksi pertumbuhan performa bisnis Kimia Farma baik penjualan maupun profit pada tahun 2020 berdasarkan data historis dari tahun 2020 hingga 2023. Berikut ini merupakan tools yang digunakan dalam project ini, antara lain sebagai berikut. Ada Google BigQuery yang digunakan untuk data importing, kemudian data pre-processing, kemudian analisis tabel data. Kemudian ada Google Looker Studio untuk visualisasi data dan juga pembuatan dashboard. Kemudian ada Microsoft Excel untuk sales forecasting, kemudian data visualisasi, kemudian pembuatan dashboard dari hasil sales forecastingnya. Kemudian ada tools Colors, yaitu suatu website untuk memilih warna untuk pembuatan data visualisasi dan juga dashboard. Selanjutnya saya masuk ke data understanding Bapak Ibu sekalian. Nah, dalam project ini diberikan 4 dataset tabel, yaitu tabel transaksi, kemudian tabel produk, kantor cabang, dan juga inventory. Tabel transaksi itu berisi data-data transaksi dari customer Kimia Farma, kemudian tabel produk berisi informasi terkait produk-produk yang tersedia di Kimia Farma disertai harganya. Kemudian ada tabel branch office yang berisikan informasi terkait kantor-kantor cabang perusahaan Kimia Farma yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian ada tabel inventory yang berisikan informasi terkait ketersediaan seluruh stok produk di seluruh cabang. Nah, jika dilihat dari tabel relationship pada gambar ini, tabel transaction, dia memiliki kolom transaction ID sebagai primary key dan juga foreign key adalah kolom branch ID dan produk ID. Kemudian ada tabel produk yang hanya memiliki primary key pada kolom produk ID. Kemudian ada tabel branch office yang hanya memiliki primary key pada kolom branch ID. Dan tabel inventory yang memiliki kolom inventory ID sebagai primary key-nya dengan foreign key adalah kolom branch ID dan produk ID. Nah, primary key sendiri itu merupakan kolom yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap baris dalam sebuah tabel secara unik. Jadi ada yang duplikat ataupun nilai yang kosong. Sedangkan untuk foreign key sendiri dia merupakan kolom pada satu tabel yang merujuk pada primary key di tabel lain yang berfungsi untuk menghubungkan dan menjaga integritas referensial antar tabel. Nah, secara relationship, tabel branch office menunjukkan adanya hubungan one to many terhadap tabel transaction, di mana satu cabang dapat memiliki banyak transaksi, namun setiap transaksi di satu cabang saja. Kemudian ada tabel branch office yang menunjukkan hubungan one to many terhadap tabel inventory, tetapi setiap entry stock atau inventory itu hanya terkait dengan satu cabang. Kemudian ada tabel transaksi yang menunjukkan hubungan many to one terhadap tabel produk, di mana banyak transaksi dapat melibatkan produk yang sama, namun satu produk itu hanya memiliki satu kategori dan juga harga yang tetap. Kemudian ada tabel inventory yang menunjukkan hubungan many to one juga terhadap tabel produk, di mana banyak entry stock atau inventory dapat mengacu pada produk yang sama, namun setiap entry stock itu hanya untuk satu produk saja. Dan berikut ini merupakan deskripsi dari tabel transaction yang merupakan tabel fact, sedangkan tabel produk, kemudian tabel inventory dan branch office table merupakan dimensional table. Nah, tabel fact sendiri itu berisi atribut yang dapat diukur atau dihitung, sedangkan dimensional table itu berisi atribut yang dia menjelaskan terkait perhitungan atribut. Nah, biasanya tabel fact ini digunakan untuk tujuan analisis dan mengambil keputusan. Sedangkan untuk dimensional table, dia berfungsi untuk menyimpan informasi tentang suatu proses atau bisnis. Nah, selanjutnya setelah memahami data understanding, kita masuk ke data preparation. Di mana dalam data preparation ini yang pertama yaitu mengimport dataset ke Google BigQuery. Langkah-langkahnya sebagai berikut, yaitu pertama mengklik button console pada halaman awal Google Cloud,
kemudian membuat project dengan nama rekamin underscore kf underscore analitik. Kemudian setelah itu klik pilihan add data untuk menambahkan data. Kemudian pilih bagian local file untuk mengambil dataset yang berada di komputer lokal atau pribadi, sebagaimana pada gambar berikut. Kemudian kita pilih select file, lalu input file data dalam format CSV pada kasus ini, kemudian pilih .csv pada file format sesuai format file data, kemudian kita berikan judul file yang sesuai dengan keterangan yang dituju, kemudian kita aktifkan auto detect schema, kemudian kita pilih create table sebagaimana pada gambar di sebelah kanan berikut. Kemudian tabel telah berhasil dibuat, kemudian kita ulangi langkah B hingga G hingga keseluruhan dataset telah terimport sebagaimana pada gambar berikut. Lalu selanjutnya kita membuat tabel CTE atau Common Table Expression atau tabel sementara untuk analisa yang di dalamnya berisi penggabungan tabel-tabel secara left join. Setelah dibuat query sebagai berikut, kita pilih save result, kemudian kita pilih BigQuery, kemudian kita input nama tabel yaitu KF Analysis, kemudian kita klik save. Nah, kemudian kita bisa lihat bahwasanya tabel analisa yang diberi nama KF Analysis telah berhasil dibuat. Kemudian kita lakukan data preprocessing meliputi pengecekan data duplikat dan juga missing value menggunakan query sebagai berikut. Pada gambar sebelah kiri merupakan query untuk pengecekan data duplikat, sedangkan gambar di sebelah kanan itu merupakan query untuk pengecekan nilai missing value. Nah, dari hasil query tersebut menunjukkan bahwasanya tidak adanya data duplikat dan juga data yang missing value. Selanjutnya kita membuat dashboard, di mana pertama diawali dengan pilih create atau buat, kemudian pilih report atau laporan, kemudian setelah itu kita pilih sumber data, di mana dalam hal ini sumber datanya yaitu dari BigQuery. Kemudian pilih project terbaru, pilih project rekamin KF Analysis sesuai pada nama project di Google BigQuery, kemudian kita pilih set data Kimia Farma, kemudian pilih tabelnya yaitu KF Analysis, kemudian pilih tambahkan sebagaimana pada gambar berikut. Nah, data yang sudah diimport telah berhasil. Nah, dataset ditampilkan pada sisi kanan halaman setelah selesai mengimport data sebagaimana pada gambar berikut. Dan berikut ini merupakan hasil dashboard akhir yang telah dibuat. Untuk lebih jelasnya, Bapak Ibu semuanya bisa mengklik barcode ataupun link berikut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dashboard ini secara rinci masing-masing. Saya akan mulai, Bapak Ibu sekalian, untuk menganalisis secara mendalam. Saya mulai dari matriks utamanya sebagai berikut. Berdasarkan data performa bisnis perusahaan Kimia Farma dari tahun 2020 hingga 2023, telah terjadi 672.458 transaksi dari 264.601 customer unit dan menghasilkan total net sales mencapai 321,2 miliar. Adapun nilai AOV atau average order value, yang dimana dia menunjukkan rata-rata nilai pembelian per transaksi, tercatat sebesar 477,6 ribu dengan total net profit sebesar 91,2 miliar atau sekitar 28,39% dari total net sales secara keseluruhan. Nah, nilai net profit ini masih cukup sehat untuk industri farmasi retail dari masa pandemi hingga masa pemulihan bisnis Kimia Farma setelah pandemi. Dan nilai ini diharapkan dapat meningkat di periode 2024 dengan strategi optimalisasi. Lalu rekomendasi yang dapat diberikan antara lain sebagai berikut.
Direkomendasikan untuk membuat strategi-strategi yang dapat meningkatkan nilai net profit seperti efisiensi biaya operasional, evaluasi harga jual produk-produk tertentu, evaluasi efektivitas diskon terhadap penjualan, dan juga strategi penjualan lain selain pemberian diskon. Lalu, rekomendasi selanjutnya adalah sebagaimana penjelasan sebelumnya, bahwasanya strategi penjualan lain selain pemberian diskon yang mungkin bisa diterapkan antara lain seperti upselling, kemudian cross-selling, kemudian bundling produk obat tertentu yang dia saling berkaitan satu sama lain, ataupun memberikan program loyalty kepada pelanggan. Kemudian selanjutnya saya masuk ke dalam analisis selanjutnya ditinjau dari tren, kemudian total transaksi berdasarkan provinsi, kemudian total net sales berdasarkan provinsi. Dari grafik ini, saya mendapatkan beberapa insight sebagai berikut. Pertama, tren penjualan kimia farma periode 2020 hingga 2023 menunjukkan penjualan terendah pada tahun 2021 akibat pandemi COVID-19, di mana kebutuhan masyarakat berfokus pada produk kesehatan dasar seperti vitamin yang dalam kasus ini tidak menjadi fokus penjualan perusahaan. Pada tahun 2022, penjualan meningkat tajam seiring pemulihan ekonomi dan meningkatnya kebutuhan obat akibat kembalinya aktivitas WFO atau work from office. Hal ini menyebabkan adanya perubahan lingkungan dan ritme hidup yang drastis seperti paparan polusi udara, kelelahan fisik akibat peningkatan mobilitas. Lalu juga penularan penyakit ringan yang meningkat seperti batuk, flu, dan juga alergi akibat peningkatan dari interaksi sosial ataupun gangguan pencernaan, nyeri kepala, dan juga flu ringan akibat gaya hidup tidak seimbang. Misalnya seperti adanya lembur. Pada tahun 2023, Bapak Ibu sekalian, penjualan kembali menurun cukup tajam, yang kemungkinan disebabkan oleh penurunan permintaan atau demand dari masyarakat ataupun penurunan daya beli masyarakat akibat adanya persaingan bisnis dengan kompetitor lain yang menawarkan harga lebih terjangkau. Dan selanjutnya, grafik selanjutnya menunjukkan bahwasanya Provinsi Jawa Barat menunjukkan total transaksi dan net sales tertinggi dan sangat signifikan, yang mengindikasikan adanya dominasi basis konsumen, diikuti oleh provinsi dari Sumatera Utara dan Jawa Tengah dengan perbedaan yang tidak signifikan. Nah, dari insight tersebut dapat diberikan rekomendasi strategis sebagai berikut. Pertama, direkomendasikan untuk mempertimbangkan peralihan pada penjualan produk kesehatan dasar seperti vitamin, obat herbal, dan suplemen jika terjadi kondisi pandemi di masa depan. Disertai juga kampanye edukasi sehat sebelum sakit. Kemudian direkomendasikan melakukan price benchmarking dengan kompetitor lain, menawarkan layanan-layanan tambahan, dan meningkatkan exposure digital melalui marketplace ataupun platform kesehatan seperti Kimia Farma Mobile, Halodoc, kemudian Halo Dokter, ataupun Tokopedia Health. Kemudian yang ketiga, direkomendasikan juga menerapkan strategi retensi customer pada Provinsi Jawa Barat ataupun provinsi lain yang berkontribusi tinggi pada penjualan. Hal ini bertujuan untuk mencegah penurunan penjualan akibat hilangnya basis customer dengan jumlah yang besar. Selanjutnya, berkaitan dari aspek rating cabang dan juga rating transaksi dari top 5 provinsi dan juga distribusi profit pada masing-masing provinsi. Dari kedua chart ini atau grafik ini didapatkan insight sebagai berikut. Berdasarkan top 5 rating cabang tertinggi terdapat di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, lalu diikuti oleh Kota Cikampek, Provinsi Jawa Barat, dan juga Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rating cabang yang tinggi di wilayah timur Indonesia ini disebabkan oleh kualitas pelayanan yang bagus sehingga menghasilkan kepuasan tinggi dari masyarakat. Namun, jika ditinjau dari profit yang dihasilkan berkontribusi rendah akibat aksesibilitas yang masih terbatas seperti jumlah cabang yang masih sedikit ataupun biaya logistik yang tinggi untuk ke daerah tersebut ataupun upaya promosi yang belum optimal. Kemudian
jika dilihat, Provinsi Jawa Barat menunjukkan kontribusi profit yang tertinggi, meskipun nilai ratingnya itu sedikit lebih rendah dibandingkan Provinsi Papua. Nah, hal ini menunjukkan bahwasanya tingginya rating yang diberikan tidak selalu berbanding lurus dengan tingginya penjualan yang kemudian berkontribusi pada profit akibat adanya faktor-faktor tertentu seperti kualitas pelayanan staf, ketersediaan produk, ataupun aksesibilitas yang mungkin masih terbatas. Nah, dari efek tersebut dapat diberikan rekomendasi sebagai berikut. Pertama, direkomendasikan perusahaan untuk ekspansi pasar tentunya disertai analisis secara mendalam karena customer retention yang kuat ditinjau dari kepuasan tinggi masyarakat sehingga menjadi berpotensi sebagai blue ocean market atau pasar dengan kompetisi rendah namun potensi pertumbuhannya besar. Kemudian direkomendasikan juga untuk upaya peningkatan kualitas pelayanan pada cabang di Provinsi Jawa Barat melalui pelatihan rutin, kemudian monitoring rating cabang, dan juga improvement digitalisasi layanan. Selanjutnya, ditinjau dari komposisi net sales berdasarkan kategori diskon, kemudian total penjualan dan juga profit berdasarkan top customer, kemudian juga ditinjau dari penjualan berdasarkan kota, didapatkan insight sebagai berikut. Berdasarkan kategori diskon, mayoritas transaksi sangat bergantung pada diskon, di mana hampir 96,4% penjualan terjadi karena pemberian diskon, di mana net sales tertinggi itu dihasilkan oleh kategori diskon medium, sebesar 128,5 miliar. Nah, kategori high menunjukkan total net sales yang lebih rendah dibandingkan medium. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh permintaan masyarakat atau demand-nya, atau ketersediaan produk atau ketersediaan stok pada produk-produk dengan implementasi kategori high yang lebih rendah dan ketersediaan produk yang cukup terbatas. Berdasarkan top 5 kontribusi customer terhadap total net sales dan juga profit, Michael Smith itu menunjukkan customer dengan kontribusi tertinggi, diikuti oleh David Smith dan juga Michael Johnson. Nah, kontribusi yang sangat tinggi ini mengindikasikan bahwasanya customer tersebut bukan berasal dari konsumen individu atau dari bisnis B2C, melainkan dari entitas korporat seperti rumah sakit, kemudian klinik besar, ataupun distributor atau grosir farmasi regional, dan juga mungkin bisa berasal dari instansi pemerintah atau lembaga kesehatan dalam upaya pengadaan produk-produk obat. Lalu jika ditinjau dari kontribusi kota terhadap total net sales, kota Subang menunjukkan kontribusi tertinggi, diikuti oleh Garut dan juga Purwakarta. Dari insight tersebut dapat diberikan rekomendasi sebagai berikut. Yang pertama, direkomendasikan upaya strategi optimalisasi dalam mengurangi ketergantungan pada pemberian diskon dengan cara memberikan insentif lain selain diskon, salah satunya program loyalty digital berupa point rewards ataupun cashback untuk repeat purchase sehingga penjualan tidak selalu bergantung pada diskon. Lalu yang kedua, direkomendasikan upaya analisis segmentasi customer dan juga strategi customer relationship management atau CRM yang diharapkan dapat meningkatkan retensi customer, terutama customer dengan kontribusi penjualan yang besar. Selain itu, segmentasi customer nantinya diharapkan juga dapat mereaktivasi customer yang berkontribusi penjualan rendah ataupun customer dorman. Dan yang ketiga, direkomendasikan untuk analisis stok dan juga permintaan produk di luar Pulau Jawa karena diduga penjualan yang rendah tersebut disebabkan oleh faktor tertentu seperti akses yang terbatas dan juga biaya logistik yang cukup tinggi pada daerah tersebut. Nah, selain itu Bapak Ibu semuanya, saya juga membuat dashboard forecasting atau prediksi untuk penjualan di tahun 2024 sebagai berikut, yang dimana Bapak Ibu bisa lihat secara detail pada barcode dan juga link berikut ini. Dan selanjutnya saya akan mencoba melakukan analisis secara mendalam dari dashboard ini Bapak Ibu sekalian. Saya mulai dari review singkat top 3 produk by net sales dan juga prediksi pertumbuhan penjualan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu prediksi penjualan tahun 2024 terhadap tahun sebelumnya 2023. Dari
gambar tersebut didapatkan insight dan recommendation sebagai berikut. Item produk yang terdiri dari obat psikoleptik, hipnotik, dan sedatif menjadi kontributor penjualan utama dengan total net sales mencapai 55,02 miliar dari periode 2020 hingga 2023. Adapun secara umum, produk obat tersebut bertujuan mengurangi kecemasan, menstabilkan kondisi mental, mengatasi insomnia, dan juga sebagai obat penenang. Nah, banyaknya penjualan item produk tersebut kemungkinan disebabkan oleh tuntutan pekerjaan yang menyebabkan stres, sehingga permintaan atau demand dari masyarakat terhadap produk tersebut tinggi. Nah, selanjutnya secara tren penjualan Bapak Ibu sekalian, performa penjualan pada tahun 2024 diprediksi akan meningkat sebesar 0,92% dibandingkan tahun 2023. Dan hal ini masih sangat memungkinkan Bapak Ibu sekalian dari segi pengembangan market produk obat kimia farma yang masih cukup konservatif, kemudian perbaikan kualitas pelayanan di setiap cabang, kemudian evaluasi efektivitas diskon terhadap penjualan pada produk tertentu, ataupun strategi-strategi ekspansi penjualan obat di luar Pulau Jawa melalui toko fisik ataupun exposure digital seperti Kimia Farma Mobile, Halodoc, dan juga melalui Halo Dokter. Dan selanjutnya berikut ini merupakan forecasting lainnya. Pada gambar di sebelah kiri ini saya membandingkan bagaimana pertumbuhan dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Dan di sebelah kanan ini merupakan perbandingannya atau breakdown jika ditinjau dari per bulannya. Nah, dari grafik ini didapatkan insight dan recommendation sebagai berikut. Perbandingan pertumbuhan net sales pada tahun 2024 itu diprediksi akan meningkat sebesar 0,8% terhadap tahun 2020. Sedangkan pertumbuhan profit itu diprediksi akan meningkat sebesar 1,27%. Nah, hal ini diharapkan cukup memungkinkan meninjau dari upaya-upaya pemulihan kinerja penjualan perusahaan kimia farma setelah pandemi COVID-19. Nah, dari breakdown pertumbuhan net sales per bulan dari hasil prediksi tahun 2024 menunjukkan bahwasanya peningkatan secara keseluruhan terhadap tahun 2020, kecuali pada bulan April yang diduga karena adanya penurunan permintaan atau demand, di mana masyarakat kemungkinan lebih membutuhkan produk-produk kesehatan dasar. Setelah kasus ini tidak menjadi fokus utama perusahaan kimia farma. Nah, dari penjelasan sebelumnya, kita dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. Pertama, performa kinerja bisnis perusahaan kimia farma dari tahun 2020 hingga 2023 cukup baik, meskipun tren penjualan tahunan menunjukkan volatilitas akibat adanya tantangan pandemi COVID-19 sepanjang tahun 2021 dan upaya pemulihan pasca pandemi. Selain itu, profit yang dihasilkan cukup sehat untuk industri farmasi retail dari masa pandemi hingga pemulihan pasca pandemi. Lalu yang kedua, Provinsi Jawa Barat menjadi kontributor utama performa bisnis kimia farma, baik dari segi total transaksi, total pendapatan atau net sales, dan juga total profit. Dan Kota Subang menjadi kontributor tinggi pada net sales-nya dengan rating cabang tertinggi terdapat pada Kota Cikampek. Yang ketiga, item produk-produk obat psikoleptik, hipnotik, dan sedatif, di mana obat tersebut merupakan obat-obatan untuk kesehatan, untuk kecemasan, kemudian untuk kesehatan mental, dan juga insomnia, menjadi kontributor net sales tertinggi sepanjang periode 2020 hingga 2023 karena tingginya permintaan atau demand dari masyarakat yang disebabkan oleh tuntutan pekerjaan dan stres yang meningkat. Lalu keempat, penjualan produk obat kimia farma sangat bergantung pada diskon. Dan Michael Smith menjadi customer dengan kontribusi tertinggi terhadap penjualan produk obat kimia farma, yang diduga customer tersebut bukan berasal dari konsumen individu atau bisnis to customer atau B2C, melainkan business to business atau B2B. Dan yang kelima, kinerja bisnis kimia farma diprediksi akan mengalami pertumbuhan positif di tahun 2024, di mana pertumbuhan net sales diproyeksikan meningkat 0,92% dibandingkan tahun 2023,
seiring dengan upaya pemulihan kinerja bisnis pasca pandemi melalui strategi optimalisasi yang direkomendasikan seperti efisiensi biaya operasional, evaluasi harga jual, memperkuat strategi penjualan selain diskon, dan ekspansi pasar disertai analisis secara mendalam, terutama ekspansi pasar pada wilayah timur Indonesia. Dan sekian yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu dan rekan-rekan Kimia Farma. Berikut ini merupakan dataset case study Kimia Farma, dan berikut ini juga link GitHub yang berisikan query SQL yang Bapak Ibu dan rekan-rekan Kimia Farma bisa akses. Saya Bagus Bintang Permana. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya, dan selamat pagi. Terima kasih.